Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Risol Mayumi akan mempresentasikan hasil proposal bisnis yang telah kami susun tentunya. Tapi sebelum itu, mari perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Nazareta, Salsabila Najwa dengan NIM 2502226031181, dan juga para rekan-rekan saya yakni Saya Martasya Aulia Putri Safira dengan NIM 250222622302 dan rekan saya satu lagi yaitu Ya. Nama saya Wahida Mushtaq. Nama saya 25 25022262230 baik. Terima kasih teman-teman. Langsung saja kita akan mempresentasikan hasil proposal kami, yakni tentang Risol Mayumi. Sebenarnya untuk Risol Mayumi ini tuh mempunyai akronim ataupun singkatan dari Mayo, Enak, dan Yummy. Sehingga nama Genzinya ataupun nama brandnya menjadi Risol Mayumi untuk menertarik ataupun untuk menjadi ketertarikan yang lebih terutama pada pasar konsumen kami, yakni Gen Z ataupun mahasiswa Universitas Negeri Malang. Untuk itu, ide bisnisnya akan dijelaskan oleh Kak Wahida Mustaq. Terima kasih. Ida bisnis makanan memang sudah banyak sekali yang menjual, tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik untuk dikonsumsi ketika sangat mempunyai malam hari untuk mahasiswa. Seperti kami ingin makanan yang ringan tapi mengenyangkan. Ya, Makanan yang dibuat dengan cara yang sederhana, proses yang bersah dan higienis. Okay? Begitu juga harga terjangkaukan dan banyak pelajar dan mahasiswa yang berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat, dan lezat. Oleh karena itu saya memilih jenis usaha itu. Risol Mayu untuk dijual karena untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak lupa makanan khas Indonesia itu puranggang yang telah dimodifikasi mengikuti zaman. Oke, selanjutnya Kak, untuk visi misinya. Visi menjadi usaha kuliner yang dikenal luas karena cita rasa yang lezat dan inovasi rasa dalam produk Risol Mayu yang disukai semua kalangan. Masih menjadi pelopor Kamilan kekinan berbisa Risol Mayu dengan cita rasa khas yang inovatif dan mengoptimalkan pemasaran digital untuk memperkenalkan produk secara luas kepada mahasiswa dan masyarakat. Baik, terima kasih Kak Wahida. Oke, izin menambahkan tentang
dan misi kita, tentunya kita terinspirasi dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, di mana mempunyai budaya yakni memakan gorengan. Dengan ini kita menghadirkan adanya gorengan yang kami modifikasi tentunya seperti sebelumnya, tapi mempunyai beberapa daya tarik lainnya seperti proses pembuatan ataupun dengan resep-resep yang berbeda dengan risol mayo yang sebelum-sebelumnya ada. Sehingga kita bisa menamakan ini menjadi risol mayumi yang penuh dengan cita rasa yang berbeda namun punya enak dan cukup memikat bagi semua kalangan. Tentunya khususnya bagi kalangan mahasiswa. Selanjutnya, untuk itu kami mempunyai target pasar konsumen tentunya. Kami punya 2 target pasar, tidak hanya satu sebenarnya teman-teman, tapi dikhususkan yang pertama target pasar kita adalah kelompok kelompok mahasiswa, di mana spesifiknya adalah kelompok mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Malang. Di mana kalau kita menganalisa, kebanyakan mahasiswa itu mempunyai ciri khas maunya yang instan, tapi mengenyangkan dan cukup murah, tapi juga akan nilai gizi. Nah, risol mayumi ini, risol mayo enak dan yummy itu menghadirkan adanya semua hal itu. Mulai dari yang murah sampai dengan enak, bahkan dengan gizinya. Karena dalam risol mayo kita menghadirkan adanya telur yang mungkin nggak sebanyak itu, tapi tetap ada rasanya serta vitaminnya, sehingga menggugah selera dan membuat ketertarikan yang lebih untuk menertarikan adanya konsumen, khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Begitu. Yang target keduanya, target pasar kita itu direncanakan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitaran Sumbersari ataupun Ambarawa. Dikarenakan kami mempunyai rumah ataupun kos-kosan yang berada di sekitar Sumbersari dan juga Jalan Surabaya serta Ambarawa. Sehingga biasanya kalau kita lihat, oh betul memang risol mayo sudah banyak, tapi yang jualan di sekitar situ itu cukuplah jarak teman-teman. Sehingga kita memilih itu menjadi target pasar kedua kita gitu. Untuk anak kos-kos yang di sekitar Sumbersari, Ambarawa maupun Surabaya begitu. Karena pada dasarnya kalau kita menganalisa, saya tanyakan, ternyata dari mereka juga kesusahan menemukan adanya mayo yang enak di sekitar itu. Oke, selanjutnya untuk perkiraan modal, kita juga mempunyai beberapa perkiraan modal dan juga sudah perhitungan dan akan dijelaskan oleh Martasya. Oke, terima kasih waktunya Naza. Di sini kita menggunakan tiga biaya biaya yang akan dikeluarkan, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya kemasan untuk produk tersebut. Biaya produksi kita mengambil dari data yang telah ada sebelumnya, yang kita cari di referensi, yaitu bahan-bahan dan lain-lainnya kita masukkan ke dalam biaya produksi, yaitu sekitar 130.000. Dan untuk biaya pemasaran kita alhamdulillah gratis karena kita akan langsung menjualkan atau melalui proses di medsos. Yang terakhir ada biaya kemasan. Kita memakai mika plastik dan total kira-kiranya adalah Rp10.000. Jadi Baik, biaya total semuanya adalah Rp140.000. baik, terima kasih Martasya. Izin menambahkan juga untuk biaya produksinya itu kita bagi, nah ini semuanya 13.000, garam, susu kental manis, tepung panir, minyak goreng, sosis, mayones, dan saus sambal. Di mana itu tidak hanya jadi satu kali produksi, tapi bisa mendapatkan sisa untuk produksi selanjutnya. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang lumayan cukup banyak ya. Karena sesuai dengan porsi yang kita tentukan dan juga harga jualnya nanti. Sehingga 110.000 ini itu mempunyai titik bersihnya itu 130.000, dan kalau kita jual mendapati 60 pieces ya Mas Martasya Iya, ya, atau 20, betul. Iya, betul. 60-70-an. berikan harga 3.000 satunya ya. Ya, betul. Itu kita mempunyai untung sekitar 50 sampai dengan 60.000, betul? Betul. Sekitar seperti itu teman-teman.
Itu untuk analisa keuangan kita. Nah, untuk analisis HPP kita, ini adalah harga pokok penjualan yang dikenal dengan biaya penjualan atau biaya layanan, sebagaimana yang tadi sudah diberikan, karena kita menggunakan tenaga kerja langsung dari kelompok, dari anggota kita, sehingga itu meringankan adanya hal tersebut, gitu. Jadi untungnya, kesimpulannya ya, untungnya yang kita dapatkan sekitar 50 sampai dengan 60 ribuan, bahkan bisa lebih gitu, sesuai dengan porsi nantinya yang kita dapatkan ketika kita melakukan sebuah percobaan. Selanjutnya, Kak. Oke, analisis produk dari kelompok kami yaitu Risol Mayumi adalah sebuah usaha kuliner yang dirancang untuk menghadirkan cita rasa baru di dunia camilan tradisi Indonesia. Bisnis ini berfokus kepada produksi dan penjualan yang berisi risoles yang lezat, creamy, dan dikombinasikan dengan berbagai bahan seperti misalnya ayam, smoked beef, telur, bahkan keju mozzarella. Nama Mayumi diambil dari perpaduan kata mayo, enak, dan yummy yang mencerminkan cita rasa gurih memikat dari produk kami. Melalui tagline Mayo Enak Mayumi, kami ingin menonjolkan bahwa produk ini bukan sekedar risol biasa, melainkan cemilan yang modern yang mampu memanjakan lidah berbagai kalangan. Produk kami disajikan dengan kemasan menarik, higienis, serta praktis, sehingga cocok untuk dinikmati kapanpun dan dimanapun. Selain mengutamakan kelezatan, kami juga berfokus pada pengalaman pelanggan yang dari cara penyajian, pelayan yang ramah, hingga kualitas bahan yang segar dan aman untuk dikonsumsi. Dengan ini, risol Mayumi diharapkan tidak hanya menjadi makanan ringan, tetapi juga simbol gaya hidup modern yang menyatukan tradisi dan inovasi. Naza, masih kamu mute? Baik, terima kasih. Nah, untuk MVP-nya sendiri atau minimum viable product dari Risol Mayumi ini, produk kami ini tuh dikembangkan dengan fokus pada dua hal yang tercipta, yakni rasa dan pengalaman pelanggan. Lalu apa sih maksud dari rasa? Rasa adalah autentikan pembuatan kita. Nah, untuk citra rasa pelanggan, jadi kita memberikan sebuah jasa ataupun sebuah pemberian ini ya, target penjualan yang cukup baik, yang tentu memprioritaskan para pelanggan dengan kualitas terbaik kami melalui dan kombinasi bahannya segar dan racikan mayones yang lembut serta kaya akan cita rasa. Nah, dengan konsep MVP ini, kami percaya dan kami dapat menguji pasar, menerima umpan balik, dan terus melakukan inovasi agar produk kami selalu relevan dengan tren dan kebutuhan konsumen. Nah, berkaitan dengan hal itu, seperti yang tadi saya sebutkan, kami punya sasaran utama dalam pelanggan produk Risol Mayumi ini, yakni mahasiswa Universitas Negeri Malang yang menyukai adanya makanan cepat saji, tapi juga mempunyai rasa yang enak, yang tidak menguras kantong tentunya ya. Selanjutnya tentang analisis sumber daya manusia, tentunya kami percaya akan kelompok kami yang bisa mengatur jadwal antara kuliah ataupun menyusun ya memberikan representasi, memberikan objektivitas dan merealisasikan adanya usaha kami yang pembuatan di Mayumi sehingga kita tidak akan keteteran nantinya karena kita sudah menyusun timeline dan akan saya jelaskan nanti di akhir juga. Selanjutnya pada ini timeline pembuatan usaha kita insya Allah kita progreskan melalui dengan 1 bulan teman-teman. Mulai dari minggu pertama kita sebelumnya sudah membuat konsep, meskipun konsep Resomayung ini adalah konsep kedua kita karena konsep yang pertama kita menggunakan jasa bukan produk, tapi kami memutuskan yang terbaiknya adalah menggunakan produk terlebih dahulu untuk menguji analisis kami dan menguji adanya tenaga kami dan kekreativitasan kami sesuai dengan target pasar juga gitu. Jadi minggu pertama kami sudah membuat konsep dan juga menentukan nama brand, yakni Risol Mayumi, Risol Enak, Risol Mayu Enak, dan Yami.
Yang kedua, kami melakukan penelitian pasar nih dan analisis kompetitor. Seperti halnya kita juga sudah melakukan analisis pada beberapa daerah yang ada di sekitar Universitas Negeri Malang (UM), seperti kelas pada Sasi, selanjutnya ada pada sekitar Ambarawa dan juga Surabaya maupun sekitar Sumbersari gitu. Sehingga kita dapatkan, oh ini memang terbaik. Mungkin kita mendapati banyak risol Mayu, tapi ternyata risol Mayu itu belum mempunyai keautentikan gitu. Karena teman-teman belum mempunyai cita rasa yang pas dengan itu. Nah, untuk minggu ketiga, nantinya kami setelah melakukan presentasi juga, sudah di ACC secara langsung, kami akan melakukan uji coba produksi nih, dan pengembangan produk. Sehingga habis itu, setelah itu kita melakukan pembuatan sosial media, di mana ini merupakan metode kami untuk memperjualbelikan dan juga mempromosikan adanya produk kami melalui dengan promosi online seperti Instagram dengan notif Instagram kami, dan habis itu melalui dengan Shopee ataupun TikTok Shop kami. Selanjutnya minggu keempat nih, kami memulai untuk peluncuran produk dan promosi, pemasaran dan promosi secara offline seperti ditawarkan kepada teman-teman kami, teman-teman sesama jurusan, mulai dari yang terdekat. Habis itu kami juga memberanikan diri untuk menawarkan kepada teman-teman beda jurusan, bahkan pada kakak tingkat tentunya. Setelah itu kami akan melakukan pengembangan jaringan distribusi untuk memperkenalkan jauh lebih luas akan produk kami. Selanjutnya, ini sudah untuk analisis SWOT. Ya, Di SWOT pertama yaitu kita membuat perencanaan strategi bisnis yang dari 4 aspek, yaitu 1, strength atau kekuatan. Kelebihan dan kekuatan produk ini ialah unik dalam memberikan pengembangan tata cara pembuatan dan penggunaan bahan yang tergolong mudah didapatkan, serta banyak peminat konsumen, sepertinya mahasiswa, para pelajar, bahkan para orang tua. Weakness atau kelemahan dari produk kami yaitu tidak bertahan di luar suhu ruang karena tanpa menggunakan obat pengawet sama sekali. Dan opportunity atau kesempatan dan peluang produk kami itu harga yang sangat ramah di kantong para pelajar. Serta ada ancaman produk yaitu banyak pesaing dan kenaikan harga bahan baku yang ada di pasaran. oke, terima kasih Mbak Tasya. Izin menambahkan untuk analisa SWOT ya. Mulai dari strength, Ya, tentunya kami punya kekuatan, yakni unik dalam memberikan pengembangan produk, sehingga kami nanti akan membuat ini ya biasanya apa logo ataupun stempel yang ada dalam mika ataupun ya kemasan kita. Kita memberi betul. lucu ya untuk penggunaan bahan dan konsumennya juga nanti kita akan memilih yang baik, tapi juga mempunyai nilai yang value yang kuat, tapi harganya jauh lebih terjangkau. Nah, tapi tak hanya dengan itu, kami juga mempunyai kelemahan nih dalam produk kami, yakni tidak bertahan pada suhu di luar ruangan, karena kami tidak menggunakan adanya pengawet. Nah, tapi juga kami memberikan sebuah sebuah apa ya masukan, bukan masukan saja, tapi kita mempunyai sebuah solusi. Nah, ketika nanti nanti kalau ada beberapa produk kami yang tidak terjual belikan semuanya, kami akan mengambil jalan yakni diskon. Nah, sebelumnya kan kita ambilnya 3.001 biji. Tapi kalau nanti memang ada yang masih tersisa, kami akan memperjualbelikan itu seharga 5.000 dapat 2. Kami akan menganalisa bahwasanya kami tidak akan dirugikan. Namun, keuntungan kami tidak sebesar seperti keuntungan yang di awal, begitu. Nah, untuk selanjutnya, opportunity kami mempunyai peluang yang cukup banyak karena kami dekat dengan target utama konsumen kita, yang target pasar kita, yakni mahasiswa yang sukanya nggak ruwet-ruwet dan suka cemilan. Nah, kalau kebanyakan risol mayo yang ada di sekitaran UM itu berada di luar UM seperti Gerbang Ambarawa dan lain sebagainya. Dan itu tidak cukup dilirik teman-teman karena mungkin rasanya kurang higienis. Tapi dengan ini kami akan menyatakan adanya produk kami ini itu mempunyai higienism ataupun higienis
dari segi apapun itu. Untuk anyaman produknya ini tentunya banyak pesaing seperti tadi, tapi kita juga mempunyai suatu hal yang menjadi keautentikan kita, mulai dari cara memasak, ya, untuk pemasaran digital, dan bahkan kode kemasan kita. Selanjutnya langsung di produk kami, di gambar Risol Mayumi kami. Nah, ini sebagai sebuah bayangan ya, sebuah gambar nantinya risol Mayu seperti apa yang kami sembahkan, tapi nanti untuk detailnya kami akan melakukan uji coba pada minggu ketiga ataupun setelah ini gitu. Langsung pada kesimpulan kesimpulan di kesimpulan oke, langsung saja. Nah, kesimpulannya itu ternyata risol mayumi yang kita jadikan produk ini itu menjadi potensi kuat untuk berkembang sebagai produk camilan yang diminati pada masyarakat, khususnya pada mahasiswa UN. Dengan cita rasa yang konsisten, kualitas bahannya terjaga, serta variasi yang menggambarkan selera konsumen. Produk ini mampu bersaing dalam industri makanan ringan yang kompetitif. Analisis pasar yang kami tunjukkan itu menunjukkan bahwa permintaan terhadap camilan praktis dan terjangkau terus meningkat, sehingga memberikan peluang besar bagi usaha ini untuk terus tumbuh dan berkembang pesat dalam kalangan anak muda seperti mahasiswa. Dari si proyeksi keberlanjutan, usaha Risol Mayumi memiliki fondasi yang stabil melalui strategi pemasaran yang adaptif, pengolahan produksi yang efisien, dan inovasi produk yang berkelanjutan. Nah, ketahanan produk di pasar juga diperkuat dengan diferensiasi rasa, kemasan menarik, serta kemampuan untuk menjangkau berbagai segmen konsumen, mulai dari pelajar hingga pekerja, sebagaimana pada mahasiswa UN sampai dengan dosen UN nantinya. Untuk kesimpulannya, melalui dengan adanya proposal rencana bisnis kami ini, Pak, kami diharapkan juga Risol Mayumi ini dapat menjadi usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi pelanggan. Dukungan berupa kerjasama maupun kolaborasi sangat kami harapkan dengan demi mewujudkan visi menjadi Risol Mayumi sebagai camilan favorit masyarakat. Semoga rencana usaha kami berjalan dengan lancar dan berkembang sesuai dengan target yang telah kami susun dan tetapkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kami akan buka sesi diskusi bersama di kolom PC Pejar maupun di WA. Dan terima kasih semuanya. Kami dari kelompok Risol Mayumi pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, teman-teman. Terima kasih.